Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pihaknya sudah bertindak cepat dan fokus untuk mengirimkan alat berat dan memastikan tidak ada desa atau wilayah yang terisolir. Menko IPK AHY menyampaikan bela sungkawa terkait gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. AHY memastikan sejak hari pertama kejadian pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian di bawahnya, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyiapkan alat berat dalam membantu proses evakuasi. Hal ini guna memastikan tidak adanya wilayah yang terisolir akibat jalan atau jembatan yang terputus. Selain itu, langkah tersebut guna memastikan sejumlah bantuan logistik, baik makanan dan obat-obatan sampai ke masyarakat terdampak. Tak ketinggalan, pihaknya memastikan pemerintah bakal membangun kembali infrastruktur dasar seperti air dan listrik. Hari pertama saya berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum yang langsung terbang ke daerah bencana beliau untuk memastikan alat-alat berat segera di-deploy, segera dikerahkan untuk pertama ya tentu membantu proses evakuasi. Kita sungguh berduka kehilangan. Tapi evakuasi itu harus nomor satu. Yang kedua, memastikan agar tidak ada daerah yang terisolir, jalan-jalan putus yang terhambat, saya ulangi, yang mungkin terjadi longsor yang besar, yang berat, maka harus segera dibersihkan, ditangani. Dan yang ketiga, memulihkan kembali infrastruktur dasar, ya, air, listrik, dan lain sebagainya. Ini harus dipastikan karena itu yang paling mendasar bagi masyarakat. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Sara di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Sara, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lala dan selamat siang pemirsa. Kami ajak Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri pada siang hari ini. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan JPU Senayan Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi dalam keadaan kondusif, ramai lancar, ataupun dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan juga Cawang juga dalam keadaan ramai lancar pada siang hari ini. Antisipasi terhadap kenaikan volume kendaraan pada sore hari nanti di jam bubaran aktivitas perkantoran. Dan kami menghimbau bagi Anda untuk tidak menerobos jalur busway, tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini, dari arah Selipi akan mengarah ke Gatot Subroto juga dalam keadaan ramai lancar, ataupun dari arah tol dalam kota, dari arah Semanggi akan mengarah ke Tomang dalam keadaan kondusif lancar. Namun dari arah sebaliknya terlihat sudah adanya kenaikan volume kendaraan pada siang hari ini. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Pospol PJR Suramadu, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari Jalan Muhammad Nur akan mengarah ke Jembatan Suramadu, ataupun dari arah Surabaya akan mengarah ke Jembatan Suramadu dalam keadaan relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, khususnya untuk kendaraan roda 2, untuk tetap mengantisipasi arah angin laut pada kawasan ini yang dapat mengganggu keseimbangan dalam berkendara dengan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita bergeser ke kawasan rest area Karawang. Situasi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan relatif normal. Untuk situasi arus lalu lintasnya masih dalam keadaan landai pada siang hari ini. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga batas muatan kendaraan Anda sesuai dengan ketentuan untuk menghindari overdimension dan overloading yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Lala di studio.
Brigadir Sara, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Pemirsa, maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan Selatan membuat jalanan dan pemukiman warga diselimuti kabut asap. Warga terpaksa menggunakan masker dan terancam penyakit infeksi saluran pernafasan. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat kabut asap kian pekat dan menyelimuti sejumlah ruas jalan protokol. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Jarak pandang pengendara terhalang oleh kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut Rabu pagi. Warga yang beraktivitas di luar rumah terpaksa menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan debu. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu penyakit infeksi saluran pernafasan akut, terutama pada anak-anak. Kabut sekarang tuh tebel banget soalnya kan bekas kebakaran. Jadi lumayan mengganggu aktivitas semua orang gitu. Pagi ini mulai tebelnya? Ya, mulai pagi ini. Gimana? Kalau bernapas gimana? Tanpa masker? Tanpa masker tuh kayak rasanya sesak, rasanya berdebu gitu. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 241,65 hektar. Kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Rabu pagi. Kondisi ini sangat membahayakan terutama bagi pengendara lantaran jarak pandang hanya 10 meter. Kabut asap kali ini merupakan yang terparah sejak kebakaran hutan dan lahan melanda Kota Banjarbaru. Warga pun mengeluhkan sesak nafas akibat kabut asap. Dari data Sipongi, Kementerian Kehutanan ada 107 juta hektar lahan dan hutan di Indonesia terbakar pada Januari hingga Juni 2026. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Adesata, Sairi, iNews melaporkan. Kemeriahan perayaan Agustusan berujung tragedi saat mobil minibus nekat menerobos jalan yang digunakan gerak jalan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Insiden juga terjadi di perlombaan Panjat Pinang saat seorang peserta terjatuh dari ketinggian 7 meter di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Teriak kepanikan pecah saat warga yang emosi merusak dan menarik seorang pengemudi dari dalam kabin mobil hingga keluar di Jalan Poros Pangkajene, Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengemudi pun jadi bulan-bulanan warga hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden berawal saat peserta gerak jalan tengah melakukan variasi barisan. Tiba-tiba, mobil memasuki jalan yang sudah disterilkan dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Akibatnya, sejumlah peserta terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, insiden dipicu sopir minibus mengalami gangguan kesehatan. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang peserta panjat pinang tiba-tiba terjatuh saat mengibarkan bendera merah putih. Kayu yang menjadi tumpuan tiba-tiba patah hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjun dari ketinggian 7 meter. Korban segera dilarikan ke puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Rantau Prapat untuk mendapat perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan.